Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma antal awwal laysa qablaka syai' wa antal akhir laysa ba'daka syai'. Allahumma antal zahir laysa fawqaka syai' wa antal batin laysa dunaka syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian tafaqquh tarjih malam Kamis yang saya hormati. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dengan hidayahnya kita dapat menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini. Walaupun setengah hari tadi kita diguyur hujan, dan sekarang mungkin agak sedikit terasa dingin, tetapi Allah masih memudahkan kita dalam melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menginginkan kebaikan untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat menjadi pengikut beliau dengan sebenar-benar pengikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian ketiga, alhamdulillah. Jadi kajian pertama dan kedua kita masih membahas tentang ketarjihan, tetapi belum masuk kepada produk tarjihnya. Kita masih belajar mengenal apa itu manhaj tarjih Muhammadiyah. Maka saya ulangi sekilas saja karena mungkin Mbak Domo baru hadir, sekilas saja, bukan ulangi boleh. Ya, agar kita lebih mantap dan lebih yakin untuk menikmati produk dari majelis tarjih. Itu tujuannya sebenarnya kenapa kita harus belajar manhaj tarjih. Maka berbicara tentang manhaj tarjih, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, jadi tarjih atau manhaj tarjih itu, kata-kata tarjih itu awal mulanya sebelum dipakai oleh Muhammadiyah itu juga sudah ada dipakai oleh ulama-ulama di dalam ilmu usul fiqh, ilmu yang membahas tentang bagaimana kita mengistinbatkan atau mengambil sebuah hukum dari dalil-dalil. Terkhusus ketika ada dua dalil yang bertentangan. Maka kalau ada dua dalil yang seolah-olah bertentangan, cara pertama adalah kita menggabungkannya, mensinkronkannya apabila memang bisa kita sinkronkan. Tetapi kalau tidak bisa, ya, kita mencoba untuk memakai nasakh, ya,
Nasakh itu artinya penghapusan hukum sebelumnya. Jadi dilacak. Jadi dalil-dalil itu yang bertentangan itu yang duluan ada yang mana, maka nanti yang menghapuskan adalah yang terakhir datang, maka menghapuskan hukum sebelumnya. Seperti Rasulullah itu dulu puasa Muharram itu wajib bagi Rasulullah. Jadi sebelum ada Ramadan, baru setelah itu Ramadan, maka yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Artinya itu nasakh. Nah, kalau tidak ada nasakh, baru kita tarjih. Artinya menguatkan salah satu dalil. Nah, untuk menguatkan ini kita butuh ilmu hadis ataupun ilmu Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran insya Allah hampir tidak susah untuk dipertentangkan. Ya, pasti insya Allah bisa untuk digabungkan. Biasanya terjadi antara hadis dan Al-Quran ataupun sesama hadis. Maka kita lacak yang paling kuat itu dari segi sanadnya, orang-orang yang meriwayatkannya itu yang paling kuat yang mana, atau kita lacak dalam segi matannya paling kuat yang mana. Itu awal mula kata tarjih itu adalah dipakai untuk menggambarkan cara atau salah satu cara untuk menyelesaikan ta'arud atau pertentangan dua dalil yang sama-sama kuatnya atau sama-sama derajatnya. Tapi kalau ada dalil yang sahih sama dalil yang dhaif, maka otomatis langsung dalil yang sahih diajukan. Nah, itu awal mulanya hanya itu. Tetapi manhaj tarjih Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah membuat atau menamakan majelis yang mengurusi bagian agama dengan majelis tarjih. Ya, itu tidak hanya mengambil salah satu dalil yang kuat ataupun pendapat yang lebih kuat, tetapi berkembangnya majelis tarjih sampai saat ini, majelis tarjih berfungsi tidak hanya menguatkan salah satu dalil atau pendapat. Melebihi itu, majelis tarjih adalah fungsinya menyimpulkan sebuah hukum yang belum ada sebelumnya. Maka kemarin Pak Haris itu tanya, apakah sama fikih kontemporer dengan manhaj tarjih atau majelis tarjih? Ya, fikih kontemporer itu kan fikih yang membahas an-nawazil atau kejadian-kejadian yang baru yang belum ada hukumnya ataupun gambarannya pada zaman dahulu. Seperti apa contohnya koperasi, bank, itu tidak ada. Zaman dulu tidak ada. Kemudian bayi tabung, rokok, nah itu dulu tidak ada. Jadi kejadian-kejadian baru itu ya, kalau diambil hukumnya menurut syariat Islam dikatakan sesuai dinamakan dengan fikih kontemporer. Nah, majelis tarjih sekarang itu salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan fikih kontemporer. Tetapi tidak cuma fikih kalau majelis tarjih itu, juga memberikan ajaran berkaitan dengan akidah. Lengkap kalau majelis tarjih itu insyaallah lengkap. Ya. Maka kalau ditanya fikih kontemporer sama majelis tarjih itu, ya kalau fikih kontemporer itu lebih khusus, tapi kalau majelis tarjih itu lebih besar cakupannya. Ya, maka kita kemarin sudah mengenal kalau manhaj tarjih berarti kan metodologi tarjih. Ya, cara untuk mentarjih awalnya itu. Nah, kalau sudah ada manhaj atau metodologi harus mencakup unsur-unsur. Nah, unsur-unsurnya apa yang kemarin itu? Ada wawasan, ya, kemudian ada sumber-sumber, ada pendekatan, dan ada metodenya. Cara memakai sumber-sumber itu. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang wawasan ketarjihan. Tas sekali kan boten jenengan. Yang pertama napa?
Yang pertama, pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan. Jadi warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah sangat mementingkan keagamaan, ya, terutama yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan kemudian setelah keagamaan ada tajdid. Tajdid itu harus dimaknai dua, satu pemurnian, satu memang pembaruan atau dinamisasi. Apa yang dimurnikan? Akidah, masalah-masalah akidah, ya, dan ibadah-ibadah yang bersifat khusus itu harus dimurnikan. Kenapa? Karena akidah dan ibadah yang bersifat khusus itu tidak boleh sembarangan, hanya bisa dilakukan dan diyakini kalau ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya sholat, ya. Sholat itu tidak boleh macam-macam. Ada sholat bikin sendiri, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya al-aslu fil ibadah al-man'u. Sesungguhnya asal dari sebuah ibadah khusus apalagi itu adalah dilarang, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ya, jadi ibadah itu asalnya adalah dilarang, kecuali ada dalil yang membolehkan. Tapi kalau dengan hal-hal yang bersifat duniawi, muamalah, al-aslu fil muamalatil ibahah, ya, urusan-urusan dunia bersifat muamalah itu aslinya dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang kebalikannya. Contohnya, semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan, dan semua ibadah itu dilarang kecuali yang dibolehkan. Dibalik, jangan kebalik, semua ibadah dibolehkan kecuali yang dilarang, tidak boleh. Karena ibadah itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimurnikan adalah akidah dan ibadah. Maka di Muhammadiyah yang jarang amati tidak macam-macam. Ibadah ya sing ono dalile puasa, ada dalilnya kita puasa. Ada sholat sunnah, kita sholat sunnah. Bahkan sholat gerhana itu sampai ada maklumat dari PP. Karena hukumnya apa? Ya ada dalilnya, sunnah, ya, dan lain sebagainya. Itu yang pemurnian. Sedangkan yang pembaruan, nah ini baru yang hal-hal bersifat muamalah duniawiyah yang akan terus dinamis. Sekarang seperti bayu tabung dan lain sebagainya itu sesuatu hal yang baru. Tapi zaman nanti akan datang ada sesuatu yang lebih baru lagi. Nah ini yang di majelis tarjih, ya, memakai wawasan atau semangat untuk tajdid, terus mengikuti zamannya, kemudian ya mengambil hukumnya itu berdasarkan nanti metode-metode yang akan kita pelajari. Nah itu semangat yang kedua. Semangat yang ketiga, keterbukaan. Jadi majelis tarjih sangat terbuka atas kritik-kritik yang disampaikan. Wah kayak salah putusannya, nah majelis tarjih nanti koreksi. Tidak final itu. Walaupun biasanya nek mau diputuske ya hampir jarang yang diubah, tapi ada. Kemudian semangat toleransi, tidak menganggap keputusannya yang paling benar sehingga menyalahkan keputusan yang lain. Tidak, ya, majelis tarjih hanya meyakini yang diputuskan adalah yang paling dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan yang lain itu tidak pernah majelis tarjih menyalahkan. Ya. Kemudian yang kelima adalah tidak berafiliasi kepada satu mazhab. Ya, artinya semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu yang melatar belakangi kembalinya tidak berafiliasinya Muhammadiyah kepada satu madhab, tetapi Muhammadiyah tetap memakai madhab, cuma tidak berafiliasi kepada satu madhab, entah itu madhab dalam akidah ataupun dalam fikih, ya.
tapi pakai pendapat para madhab. Nah, itu semangat yang yang ada atau wawasan yang ada pada majelis tarjih. Baru setelah itu kita belajar mengetahui salah satu unsur yang ada pada metodologi atau metode adalah adanya pendekatan. Tasik kelingan waktu pendekatan tentang majelis tarjih mawon. Jadi insya Allah bisa ini. Di dalam manhaj tarjih memakai pendekatan. Jadi pendekatan itu adalah kalau diartikan pandangan teoritis. Jadi pandangan teoritis yang menjadi pintu untuk masuk ke dalam permasalahan. Contohnya ngeten, ben gampang iki. Sing sama-sama dokter saja belajar niki, sing ngajar profesor niki tasik perlu kerja keras untuk memahami. Tapi siapa tahu kita dimudahkan oleh Allah, dibukakan pemahamannya sehingga kita paham. Ya, walaupun wis tuwa. Ya, maka saya tidak pernah meremehkan orang tua. Wah, kajian ini abot-abot padahal wis tuwa. Urung mesti sing nom-nom malah urung mesti paham. Isa-isa sing tuwa sing paham dhisik, pengalamane luwih akeh, ilmune luwih. Sing nom ya paling kan ngedenge mana? Artinya itu adalah hak prerogatif Allah yang membukakan siapa yang paham. Nah, semoga jadi kajian. Nah, ini pendekatan dinyedai. Pertama adalah bayani. Jadi bayani ini pendekatan yang tertitik kepada nas. Bertitik kepada nas. Nas itu apa? Panas. Nah, nas itu artinya dalil bisa. Ya, nas itu dalil. Berarti pokoknya bayani ini bertitik tolak kepada Al-Quran kali as-sunnah atau hadis. Ya. Berarti yang ketika majelis tarjih ingin menyimpulkan sebuah masalah, ya, pendekatan yang dipakai salah satunya adalah melihat di Al-Quran dan as-sunnah. Lah, turunan dari nas ini, ya, dalil-dalil Al-Quran dari as dan as-sunnah itu ada beberapa keilmuan, Pak, untuk mendekati sebuah hukum atau permasalahan. Yang pertama, ilmu fikih. Fikih ini masuk dalam tekstual atau yang berupa bayani. Kenapa? Karena ilmu fikih itu pasti dia rujukannya kepada Quran, Sunnah. Oke. Jadi ketika tarjih menghadapi sebuah permasalahan, ya, itu pasti akan mendekati ilmu fikih, memakai ilmu fikih. Apa yang didekati di sini? Mungkin ulama A pernah membahas tentang permasalahan yang agak sedikit mendekati, ya, itu ilmu fikih. Kemudian ada ilmu usulul fiqh. Nah, ini dengan sangat beda kan ilmu fikih kalau ilmu usulul fiqh. Nah, ilmu fikih ini produk. Usulul fiqh ini sadarnya dan produk. Ya, jadi alatnya untuk menciptakan produk itu harus paham usulul fiqh. Nah, usulul fiqh itu juga kembalinya kepada Al-Quran dan objek kajiannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, dalil-dalil. Kemudian ada ilmu tafsir.
ini otomatis ilmu tafsir itu membahas tentang Al-Quran. Ada ilmu hadis. Kenapa? Karena membahas tentang pokoknya yang berhubungan titik tolaknya kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah, itu pendekatan bayani. Termasuk di sini adalah tarikh Islam sebagian besar. Jadi tarikh itu juga bersifat bayani, tekstual, ya. Kenapa? Coba jenengan tahu tarikh dari mana? Nabi Muhammad itu namanya Ahmad, kemudian bapaknya namanya Abdullah. Ini ngertose pripun nih? Saking pundi? Sebagian besar ya itu dari sejarah. Dan sejarah itu kok bisa nyampe kita itu terus berangsur-angsur. Bahkan sebagian besar juga diceritakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka sebagian besar ilmu tarikh Islam itu juga menjadi pendekatan bayani. Artinya apa? Pendekatan bayani itu pendekatan yang bertitik tolak kepada nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, turunannya ini ilmu-ilmu ini, itu yang masuk dalam kategori bayani, pendekatan tekstual. Nah, yang kedua, makanya jangan kurang paham, kita diskusi saja untuk menyingkat waktu. Yang kedua itu adalah burhani. Nah, kalau burhani ini bertitik tolak kepada akal. Nek tadi kepada teks, kalau ini pakai akal. Atau ini biasanya disebut dengan epistemologi atau ilmu pengetahuan. Contohnya apa Pak? Pendekatan burhani Pak. Contohnya ilmu falak. Ilmu falak, apakah dia patokannya Al-Quran sama Sunnah? Tidak. Dia ilmu tersendiri untuk mengetahui perputaran apa namanya? Matahari, bulan, alias surya. Nah, itu pakai ilmu falak. Ada mungkin burhani ilmu sosial, mungkin ilmu kesehatan atau kedokteran, mungkin. Ini dipakai di Muhammadiyah, Pak. Maka kalau jenengan amati, kenapa kok Muhammadiyah itu menentukan awal bulan Ramadan dan juga Idul Fitri itu pakai hisab? Karena pakai pendekatan burhani. Kalau Muhammadiyah pakai cuma bayani, tidak mungkin Pak pakai hisab. Kenapa? Karena hadis-hadis yang ada di fikih, bahkan ulama-ulama madhab fikih itu mengatakan pakainya ru'yah. Kalau pakai pendekatan burhani atau bayani. Karena fikih masuk kepada, jangan coba amati ya, 4 madhab itu pakainya ru'yah. Lah Muhammadiyah kok bisa ngambil hisab? Karena pakai pendekatan burhani, ilmu pengetahuan. Jadi Muhammadiyah juga menjadikan ilmu pengetahuan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis juga bisa sebagai alat atau mendekati sebuah hukum. Sosial juga ada Pak, ilmu sosial. Ilmu kebudayaan, kesehatan juga ada. Maka ketika kita bahas apa hukum dari bayi tabung, boleh ya. Kenapa boleh? Pertama, ada bayaninya. Bayaninya apa? Ya, itu di dalam surah An-Nisa kalau nggak salah, atau Al-Baqarah, saya lupa. Al-Azim udah Azim. Yang berbunyi Nisa ukum harthul lakum fa'tu hartakum annasyitum. Perempuan-perempuan kalian atau istri-istri kalian itu adalah ladang, sawah bagi laki-laki ya.
sawah karo atau ladang itu dia pakai dipacul, ditanduri. Lah carane nandur sakarepe dhewe. An-nasitum. Lah kata an-nasitum di sini diartikan yo sakarepe termasuk bayi tabung. Jadi pakai di sisi lain juga pakai burhani apa? Secara kesehatan. Jadi mengakui ilmu kesehatan. Ya. Kok di dalam kesehatan ini tidak baik ini, maka bisa jadi hukumnya jadi tidak boleh. Karena pakai pendekatan kesehatan juga. Jadi komprehensif, keseluruhan. Ya. Nah ini burhani. Memang biasanya kalau orang bayani bertemu dengan orang burhani, biasanya rodok gesekan. Kenapa? Karena ini hanya pokok yang dipakai adalah ilmu-ilmu ini, tetapi ini orang-orang ini pakai ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan dalam mendekati sebuah hukum. Nah, biasanya rodok. Nah, saya akan terangkan nanti bagaimana Muhammadiyah maupun juga salah satu terpisah atau bareng-bareng. Itu penting sekali. Baru yang ketiga adalah pendekatan irfani. Nah ini yang kadang rodok sensitif. Irfani ini bersifat yang tidak membutuhkan ilmu. Ya, pendekatan yang tidak membutuhkan ilmu. Nah ini kan butuh ilmu. Ini butuh ilmu kan? Butuh. Ya. Ilmu fikih, usulul fiqh, tafsir, hadis itu semuanya butuh. Tapi irfan ini tidak butuh ilmu. Maksudnya apa? Dikatakan ini adalah al-ilmu al-huduri, ilmu yang ada tanpa kita mencarinya. Berarti ini berkaitan dengan hati nurani. Jenengan ngelih, lapar, itu jenengan kudu meneliti enggak? Apakah saya lapar atau enggak? Kan tiba-tiba kerasa mawar, wah aku ngelih, wah aku ngantuk. Enggak perlu kita cari tahu apakah saya ngantuk, apakah saya lapar. Ya, ini pendekatan irfani. Lah, kenapa kok saya katakan tadi agak sedikit kontroversi? Karena ini biasanya juga dipakai oleh orang-orang sufi. Ya, tetapi dalam hal wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Nah, contohnya gini. Mereka itu meyakini sebuah hakikat yang ada itu hanya satu. Di muka bumi ini yang ada wujudnya ada satu. Siapa itu atau apa itu? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus bagaimana dengan kita, bumi dan lain sebagainya? Dia sebenarnya tidak berwujud. Dia hanya bayang-bayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kula panjenengan niku sesuatu yang tidak hakiki. Khoyal atau khayalan saja. Ya, seperti kita ya ada teratak terus ono bayangane dimek bayangane ora ono. Onone teratake. Lah, teratak itu seolah-olah Allah. Yang ada itu lah kita semua itu seolah-olah bayangan. Dimek ora ono. Itu yang dipakai orang wahdatul wujud, hanya satu yang ada di alam semesta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham betul dengan itu? Ya, wahdatul wujud. Tetapi di lain wahdatul wujud ada teori lain. Ya. Tsaniyatul wujud. Artinya apa? Ada dua yang ada. Ya. Yang satu sifatnya wajib, yang satu sifatnya mungkin. Nek wau orang sufi itu wajib dong Pak. Satu. Kalau ini wajib satu, mungkin satu. Lah yang wajib itu Allah, yang mungkin itu alam semesta ini. Itu tsaniyatul wujud. Kalau wahdatul wujud itu bagi orang-orang sufi yang ada itu hanya satu,
Tapi kalau Muhammadiyah pakainya saniyatul wujud. Jadi ada wajib, ada mungkin. Yang wajib siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya wajib itu tidak pernah musnah, pasti ada. Adanya itu sebelum semuanya ada. Tapi kalau mungkin, ya suatu saat dunia itu pasti akan mengalami ketidakadaan. Yang dulunya tidak ada jadi ada sekarang. Dan suatu saat akan tidak ada kembali. Hujan itu mungkin Pak, bukan pasti ya, apalagi kalau kita membahas hukum akal. Hukum akal itu ada tiga. Ada wajib, ada mustahil, ada mungkin. Nek wajib itu yang harus diterima akal. Nek mustahil sing ora mungkin diterima akal. Sing mungkin itu ya mungkin diterima, mungkin tidak. Coba ini sebagai ini saja, apa ilmu tambahan. Kalau saya mengatakan Pak, besok pasti udan, kalau benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena hujan bisa terjadi, bisa tidak besok hari. Tapi nek kula matur, geni pasti panas. Akal kita mengatakan itu wajib, itu mustahil atau mungkin Pak? Wajib. Nek sing mustahil loh, api dingin, air jatuhnya dari bawah ke atas, ono udan tibone saka ngisor. Nah itu mustahil diterima oleh akal. Nah kalau wajibul wujud itu berarti harus ada dan akan terus ada. Kalau mungkin wujud berarti bisa ada, bisa tidak ada. Dan kita yakini Muhammadiyah itu adalah bukan irfaninya yang dipakai oleh orang sufi ya, tetapi terus gini, konsekuensi Pak, kalau adanya wahdatul wujud yang ada itu hanya Allah, maka kata orang sufi konsekuensinya adalah kita tidak boleh mengejar dunia sama sekali, karena dunia itu tidak ada. Jadi nek jenengan meresani wong sufi kerjaane apa? Zikir, nari-nari. Itu karena apa? Karena menganggap dunia itu tidak ada, tidak perlu kita perhatikan sama sekali, Pak. Dan di Muhammadiyah tidak menganut irfaninya yang dianut oleh sufi. Yang dianut di irfani di sini artinya berdasarkan hati nurani. Ya, berdasarkan hati nurani, bukan Muhammadiyah terus ngikut wahdatul wujud, tidak. Bahkan Muhammadiyah menganggap dunia ini sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa? Karena dunia itu sebagai sumber bekal kita di akhirat, maka dianggap sebagai sesuatu yang penting. Nek boten penting, boten mungkin nonton sekolahan, boten mungkin Muhammadiyah berlomba-lomba bikin rumah sakit. Nek boten penting, boten mungkin ada majelis ekonomi, boten mungkin enten MDMC. Ya, itu semua karena semangat hati nurani. Nah, dalam menentukan hukum, selain pakai bayani, burhani, dua-duanya pakai ilmu. Yang satu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, teks. Yang satu berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan yang ini itu berdasarkan hati nurani. Artinya tidak sesuai dengan nafsu kita. Jadi menghukumi sesuatu itu bukan tergantung nafsu kita, keinginan kita, ya. Ataupun tidak hanya dengan pakai akal saja, pengetahuan semua, tapi nggak dipakai hati nuraninya. Lingkungan rusak, ya sak karepe, ya. Kemudian misalnya ini pembangunan tol itu dipertimbangkan. Ya. Kalau di Muhammadiyah seperti itu, apakah akan mempengaruhi ekonominya? Nah, itu dipertimbangkan semua. Pakai hati nurani. Nah, pakai ilmu toh, Pak. Asalkan ilmunya itu mengatakan iya, diikuti. Tetapi di Muhammadiyah itu juga pakai pertimbangan hati nurani. Nah, tiga pendekatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya,
di Muhammadiyah berjalan bersama-sama, tidak boleh terpisah. Dijupuk siji tok, niki lak dinggo, ndak boleh. Dipendet niki tok keilmuan itu, tapi bayan ini ditinggal, ndak boleh. Dijupuk hati nurani ini tok, mesake tok, tetapi hukumnya mengatakan A, teks Al-Qur'annya dan As-Sunnahnya. Kemudian lebih mementingkan irfani, tidak. Artinya apa? Satu dengan yang lainnya saling mendukung. Dan ilmu ini tetap harus diawasi dengan ini. Kalau di Muhammadiyah, jadi tidak keluar langsung semena-mena, ya, harus diawasi dengan. Tetapi ini pun tidak berdiri sendiri karena ada pertimbangan-pertimbangan yang berupa ilmu pengetahuan dan juga hati nurani. Nah, ini pendekatan yang dipakai di dalam majelis tarjih. Maka jenengan kok nanti akan menghadapi ulama fikih lama itu ngomong A sama B, Muhammadiyah pakainya C. Kenapa? Karena mungkin kejadian itu pertama kali ada, ya. Kemudian di sisi lain Muhammadiyah mempertimbangkan tentang ininya, sosialnya, mungkin kesehatannya, ilmu falaknya, ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ini pendekatan yang harus kita pahami agar apa, Pak? Agar kita itu mengenal majelis tarjih. Kok majelis tarjih ada keputusan yang berbeda dengan fikih dan usulul fiqh? Kita coba lihat pakai pendekatan yang mana? Apakah pakai burhani? Ataukah pakai bayani toh? Atau pakai burhani juga? Atau bahkan pakai langsung irfani juga? Tiga-tiganya dipakai. Sehingga ya berselisih dengan yang sudah ada di ilmu fikih, terutama di hal-hal yang baru. Ya, contohnya tadi, ya, yang paling jelas di Muhammadiyah adalah penentuan bulan Ramadan dan bulan Idul Fitri. Walaupun sebenarnya di zaman dulu juga sudah ada yang berpendapat pakai hisab, ya, tetapi Muhammadiyah sekarang sudah memakai teknologi yang jauh lebih canggih, ya. Nah, dulu kan hisabnya mau Pak, mungkin tanpa alat, hanya dengan keilmuan. Dia sudah ada, orang yang paham ilmu falak itu sudah ada, ya. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang dipakai di dalam manhaj tarjih, ya. Jadi kita sudah belajar wawasan, sudah belajar sumber sampun dereng. Sudah belajar pendekatan. Nah, sumber tak kira sudah kemarin, cuma belum detail. Terakhir adalah metode. Lah, metode ini nanti yang akan kita pelajari secara sekilas saja, ya. Karena apa? Ya, nyuwun sewu. Kalau sudah masuk metode itu berarti harus belajar ilmu dasar dulu. Metode itu, ya, nanti ada metode interpretasi atau penafsiran terhadap dalil. Berarti harus belajar tentang ilmu tafsir. Ya, ada sinkronisasi. Berarti harus belajar usulul fiqh. Ya, kita akan bahas secara singkat saja. Mungkin untuk malam ini sebagai pembukaan atau pemantik, ya, untuk materi kita, saya cukupkan dulu. Nek ada diskusi atau pertanyaan yang belum paham, jenengan rodok apa, boten paham atau tidak paham sama sekali, bisa ditanyakan, ya. Mungkin nek ngoten luwih jelas dibandingkan saya terangkan langsung, karena pembahasannya memang agak lama. Sekali lagi, ini memang agak sedikit perlu effort atau usaha dari kita, karena kalau saya terangkan sebenarnya ada sesuatu yang ini, Pak, Bu, yang agak sama. Bayani, ada taklili, kemudian ada istislahi. Nah, itu ya, itu problem kita karena kita belum paham itu. Jadi nek saya jelaskan malah jenengan nanti
lebih berat. Nah, monggo niki kalau jenengan kurang paham bisa didiskusikan. Nek paham yo alhamdulillah. Intinya apa di Muhammadiyah dalam menjalankan manhaj tarjihnya itu melakukan pendekatan-pendekatan dalam menghukumi sebuah permasalahan. Ya, jadi metode dan pendekatan nanti akan berkesinambungan. Ya, melakukan pendekatan ini, ya, kemudian nanti pakai metodenya ini dan lain sebagainya. Nanti kalau untuk metode, insya Allah di pertemuan yang akan datang, plus saya akan nambah tentang fikih. Ya, dengan semoga bisa hadir karena ini penting sekali tentang muqaddimah fikih. Kita berkenalan dengan fikih. Fikih itu bahas apa, kemudian yang dibahas itu apa saja, piye carane membaginya dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk hari ini pendekatan saja. Untuk minggu depan insya Allah akan membahas tentang metode dalam menjalankan memakai sumber-sumber, ya, dan pendekatan tadi. Metodenya itu apa, piye carane, nanti tak kasih contoh. Dan di sisi lain kita akan menjelaskan tentang muqaddimah fikih atau pengenalan tentang fikih. Fikih itu apa? Nah, jangan tamat di sana ini fikih ini pun apa? Kan sering membahas akidah, terus enten fikih, terus enten muamalah dan lain sebagainya. Nah, fikih ini pun apa? Nah, nanti kita akan berkenalan. Jangan sampai kita belajar fikih tapi orang paham fikih itu apa, ya, termasuk di sini nanti jadi ada akidah, ada fikih, ya, ada akhlak. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, monggo kalau ada pertanyaan atau diskusi atau tambahan, mungkin sudah pernah belajar kemudian ingin menambahkan, kita persilahkan. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita pahami dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita. Ya, insya Allah bermanfaat Pak ketika kita sudah paham bahwasanya di Muhammadiyah itu ada 3 pendekatan. Ya, kemudian ada permasalahan. Contohnya corona kemarin, ada corona, maklumat dari PP, itu pasti pakai pendekatan Pak. Kita pendekatan apa? Pakai kesehatan pasti, ya, ilmu pengetahuan kesehatan. Di sisi lain juga pasti pakai bayani, karena di zaman Umar juga dulu ada kejadian tentang penyakit wabah. Nah, berarti itu maksudnya tekstual, karena dulu sudah dibahas di dalam hadis atau athar, riwayat-riwayat dari para sahabat itu bersifat tekstual. Nah, kalau yang kesehatan, kemudian sosial, kok corona, kemudian ekonomi ini anjlok, maka dipakai pendekatan ekonomi, hitung-hitungan ekonomi. Ini masyarakat terus dimiliki, orang oleh sholat ke masjid misalnya, itu akan mempengaruhi ekonomi, maka diperbolehkan untuk sholat di masjid. Nah, itu berarti pakai pendekatan ekonomi, hitung-hitungan sosial. Misalnya, nek dilarang ke masjid, sosialnya apa? Nanti masyarakat malah dia tidak mau sholat. Ketika tidak mau sholat, malah dia nongkrong-nongkrong, ya, podo-podo, kumpul-kumpuli. Nah, maka diperbolehkan sholat. Misalnya seperti itu. Ya, itu pendekatan-pendekatan yang dipakai. Sedangkan metode beda lagi. Caranya, ya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita tentang agama kita, yaitu salah satunya dengan kajian kita pada malam hari ini. Dan semoga kalau ada ilmu yang kurang bermanfaat atau tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala segera dicabut dari hati dan pikiran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo kita buka pertanyaan. Nek bisa saya jawab, nek tidak bisa, nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah cari jawabannya. Itu dari saya. Terima kasih.
saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo bapak-bapak ibu-ibu. Oh monggo Pak Tonto. Dari penjelasan Ustaz tadi, saya menyimpulkan ini menurut saya yang dimaksud majelis tarjih majelis itu lembaga, kemudian tarjih itu keputusan. Jadi yang namanya majelis tarjih adalah lembaga yang memutuskan sebuah hukum yang dipakai dalam Muhammadiyah. Apakah kesimpulan saya itu salah apa betul Ustaz? Terima kasih. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini ajaan saja. Kayaknya memang pemahaman seputar tarjih ini cukup menarik. Artinya yang di buku itu adalah hasil produknya, tapi proses penyusunannya kita jarang mendengar. Nah, karena ini perlu kita pahami dengan baik, seusia-usia Pak Domo, saya, Mas Pri ini kayaknya ya barlen, bubar kelalen. Contohnya yang ditakoni ini meneng kabeh ora ono sing nyaut. Nah ini kayaknya kok perlu sebatas bawa orek-orekan. Men ketoke belajar tenanan gitu. Ning kene ya belajar tenanan, ngrungokke tenanan, tapi keterbatasan rekaman itu setelah di pertemuan lain diputar itu udah bunyi rekamannya. Sehingga kok eman-eman begitu ya. Jadi bagaimana kalau ke depan ya kita membawa buku catatan lah, sehingga kalau kita di rumah itu bisa dibuka lagi. Ini harapan ya. Kemudian yang kedua, memang begitu kita sekarang menjadi mengerti bagaimana dasar-dasar majelis tarjih ini untuk menyusun sebuah keputusan. Ya, yang di buku ini sudah bahan jadi, ya, sudah hasil jadi. Nah, untuk itu kita sekarang menjadi lebih gamblang bahwa yang dipakai di Muhammadiyah itu tidak hanya bayani, tapi burhani dan irfani. Walaupun tetangga kita ini seringnya dipakai bayani. Contoh soal di bayani itu dimuat di sana, kalau setelah sholat berjamaah selesai, maka sang imam itu memimpin wirid dan doa. Nah, sama-sama. Karena sejarah hadisnya ada, tapi dulu. Nah, sekarang mestinya tidak harus, ya, karena orangnya sudah pinter, orangnya sudah lebih paham, dan yang diminta itu kan berbeda-beda. Sejamaah ini itu mintanya beda-beda, kan begitu. Nah, kalau dipimpin satu orang dengan kehendak imam itu barangkali doa yang kita inginkan itu tidak terbahas di situ. Ya, jadi yang sholat jamaah selesai kemudian memimpin doa itu cenderung pakai yang bayani, ya, kontekstual. Nah, sedangkan kita ini majelis tarjih tadi menggunakan 3 dasar itu. Ini yang jelas harus kita pahami bareng, ya. Jadi panjenengan bisa tahu kok teman kita ini masih menggunakan yang bayani saja, begitu. Nah, ini satu contoh kecil setelah kita mengetahui proses bagaimana
majelis tarjih itu mengambil sebuah keputusan, ya. Nah, termasuk tadi beberapa hukum yang ada, tadi ada bayi tabung, ada rokok dan macam-macam, sehingga kita menambah ilmu, ya. Kemarin kayaknya lebih banyak lagi, walaupun ini sudah sekian diulang, tapi masih ada keutamaan yang lain. Hanya rekaman kita ambiar, ya, diputar dan bunyi. Nah, ini harapannya ke depan begitu. Nah, untuk itu karena sudah berdasarkan ketiga-tiganya, maka kita perlu mantap bagaimana kita mengikuti tarjih. Walaupun ada di lingkungan kita yang mengolok-olok menggunakan tarjih, nah, dia kurang paham, ya. Jadi mereka mungkin akan mengembalikan ke hanya bayaninya saja, ya. Nah, tapi kita sudah lengkap itu. Maka ini menjadi kita lebih yakin bahwa kita berdasarkan tarjih ini, ya, kita harus lebih mantap untuk melakukan peribadatan maupun keputusan yang lain. Saya kira ini jadi bukan pertanyaan, ya. Jadi yang pertanyaannya Pak Arfanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, ada lagi? Pak Tato tadi pertanyaannya adalah majelis tarjih itu adalah lembaga, majelis lembaga. Tarjih itu artinya yang memutuskan. Ya memang, jadi majelis tarjih itu majelis yang ditugaskan atau bertugas untuk pokoknya ngomong masalah agama. Cuma kenapa kok pakai tarjih? Nah, itu tadi tak terangkan. Ya. Nah, yang kita pelajari itu manhaj tarjih. Jadi kita belajar majelis tarjih, ya harus belajar manhajnya. Manhaj itu metode. Nah, caranya ini piye majelis tarjih itu dalam memutuskan permasalahan-permasalahan. Jadi memang kalau step-stepnya, ya. Kalau majelis tarjih itu memang majelis di lembaga PP Muhammadiyah yang ditugaskan untuk ngomong keagamaan. Nah, cara ngomongnya ini ya pripun? Nah, itu ngomongnya dengan cara punya manhaj atau metode tersendiri. Metodologi, iya. Nah, maka kalau kita belajar tentang majelis tarjih, yang kita ingin pelajari apa? Apakah sejarahnya atau metode atau semuanya? Berarti kalau semuanya sejarahnya, maka kemarin di awal-awal saya membahas sedikit sejarah berdirinya tentang majelis tarjih. Karena zaman dahulu, entah itu warga Muhammadiyah ataupun warga Muhammadiyah dengan non Muhammadiyah berselisih tentang urusan agama, terutama hal-hal fikih. Dulu ada bismillah untuk imam dibaca jahar atau sir. Zaman dahulu itu ribut, Pak. Nah, saat ini buat tempat ya. Kemudian Ramadan pakai hisab atau ruqyah, itu saling berselisih. Antar warga Muhammadiyah pun saling berselisih. Maka dibentuklah majelis tasyri' zaman dulu. Majelis tasyri' itu majelis untuk tentang syariat lah. Nah, kemudian dipinjamlah kata tarjih, ya. Itu dulunya tugasnya hanya tarjih itu kan tadi saya sampaikan untuk menguatkan salah satu dalil atau pendapat. Nah, zaman dahulu dipakai majelis tarjih memang gunanya untuk itu, Pak. Belum sampai seperti sekarang menghukumi sebuah permasalahan. Nah, saat ini apapun yang berkaitan dengan agama yang berhak mengeluarkan majelis tarjih. PP pun ketua Pak Haidar tidak boleh. Paham ya? Nah, majelis tarjih untuk mengeluarkan hukum atas permasalahan pripun carane. Nah, yang kita pelajari tadi pendekatannya. Jadi dilihat, wah masalah itu masalah apa? Ekonomi, mungkin pakai pendekatan ekonomi, tapi tetap pakai bayani tadi. Kok di Al-Quran, di As-Sunnah sudah ada, ya kita tidak boleh bertentangan, ya artinya mengalahkan Al-Quran dan
as-sunnah. Tapi kok bisa digandengkan antara Burhani sama Bayani? Ya majelis tarjih pakai itu. Atau tiga-tiganya, Irfani, Bayani, sama Burhani dipakai semua. Kok cukup dua, pakai dua. Cukup satu, dipakai satu. Tetapi harus saling beriringan, tidak cuma dipakai. Pokoknya dalam Muhammadiyah mengambil sebuah hukum pakai Bayani no. Nah, yang kita pelajari itu adalah ya, tentang manhajnya Pak, metodologi majelis tarjih dalam memutuskan putusannya, terutama yang sudah terhimpun di dalam putusannya. Ya. Ketika kita sudah paham itu semua, nanti ketika kita baca putusan orang gumun, karena mungkin pendekatannya ada yang pakai Burhani, metodologinya pakai sinkronisasi, atau tadi sinkronisasi itu artinya kalau ada yang bertentangan dalilnya disinkronkan. Ya. Oh, sumber-sumbernya pakai ijma. Nah, kita belum belajar sumber ya. Ijma apa itu? Kemudian ada masalah mursalah apa itu? Kemudian ada istihsan apa itu? Ada saddu dara'i, ada qaul sahabi, ya ijma sahabat. Nah, itu apa? Mungkin nanti sedikit saja kita akan bahas panjenengan ngertos sumber-sumber dari yang dipakai oleh majelis tarjih Muhammadiyah. Intinya majelis tarjih adalah majelis yang diamanati PP mengurusi hal keagamaan apapun itu. Nah, caranya gimana? Nanti kita akan bahas di metodologi atau metode majelis tarjih di dalam memutuskan sebuah permasalahan. Terang ring Pak Tengku. Insyaallah yang kita pelajari itu dalam. Itu saja bapak-bapak. Nek wonten tambahan lagi. Memang ini Pak. Niki dicatat mawon, diulangi mawon, belum tentu kita kelingan. Saya itu jarkan jenengan, kula mawon kadang harus ulang. Maka kenapa kok saya ulangi terus wawasan, biar kita ngantil, tidak perlu menghafal tapi langsung kantil. Nah, jadi setiap pertemuan saya akan ulang dikit-dikit, selintas. Oh ya. Nah, ini dalam rangka agar kita memahami apa yang akan kita ikuti. Kan ini kan yang akan kita ikuti nih himpunan putusan tarjih. Sehingga ketika kita baca, ya, walaupun ketika kita baca Pak, itu kalau kita mau tahu beneran tidak cukup baca di sini, harus didukung dengan buku-buku lain. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan, tugas orang awam adalah melakukan apa yang difatwakan oleh mufti. Nah, itu dalilnya. Maka jangan mengikuti ini saja, insya Allah sudah pakai dalil. Apa dalilnya? Fatwa dari tarjih. Kok salah? Bapak Samsul Anwar nih, yorak tuso sih, bertanggung jawab di hadapan, maka berat ya majelis tarjih ini, berat sekali, karena urusannya urusan akhirat agama. Nek majelis ekonomi yo dihujate paling kalau presiden, tapi nek kalau putusan tarjih ini sing hujat bisa Rasulullah, bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi insya Allah ini majelis tarjih juga tidak sembarangan dalam memutuskan sebuah perkara, karena tadi pakai metode-metode itu, ya. Dan metode-metode itu ya sudah dipertimbangkan, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling penting. Semangat tarjih itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja mungkin untuk kali ini ya, karena sudah hampir jam 9. Kalau ada nanti pertanyaan atau jangan, boleh nanti baca-baca atau nonton videonya yang lain, mungkin lebih detail. Saya sebenarnya pengen pakai proyektor, tak jadi. Tapi wonten bisa. Tapi laptopnya sifatnya jadi mulai minggu depan mungkin tak coba pakai proyektor. Semoga Allah beri kemampuan untuk ngotak-ngatik bikin PPT, karena biasanya lebih gampang lah.
ngagem proyektor. Hanya tidak habis dinulis, walaupun pahalanya yo akeh saja penulis. Tapi yo nanti kita cari yang mudah. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita kalau tidak ada lagi, kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtana farqidhu ilaina 'inda hajatina wa la nusina 'anhu bi rahmatika arhamar rahimin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.